Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmatul Munawwarah. Saya dari Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Kayong Utara. Di sini saya mengajukan judul di dokumentasi karya Maestro dengan judul Jejak dakwah dalam seni dan tradisi di bumi Tanjung Pura. Nah, kenapa saya mengajukan judul ini? Karena memang di daerah Tanjung Pura, khususnya di Kayong Utara pesisir, itu para ulama atau yang lebih populernya dahulu itu disebut dengan wali, melakukan dakwah dengan cara melihat dari aspek kehidupan keseharian masyarakat tersebut. Salah satunya yaitu diambillah dari aspek seni dan budaya. Kenapa memang para ulama atau wali terdahulu itu tidak ingin melakukan dakwah dengan cara pertumpahan darah. Maka dengan berdakwah dari memasukkan unsur dakwah di dalam seni dan tradisi di daerah tersebut, maka hal ini akan menghindarkan dari pertumpahan darah. Nah, selain hal itu, bagaimana para ulama atau wali tersebut melakukan dakwah melalui seni dan tradisi, yang tentu ada beberapa hal yang sudah dilakukannya. Yang utama adalah pendekatan diri kepada masyarakat tersebut melalui lebih banyak bersosial di dalam masyarakat, bergaul, melihat lebih dalam tradisi dan seni-seni apa saja yang memang sudah menjadi adat istiadat orang pesisir pantai pada masa itu, ataupun di Kabupaten Kayong Utara, pesisir pantai Kayong Utara. Nah, dari hal itu, para ulama atau wali ini melihat ada beberapa memang tradisi dan seni yang dapat dimasukkan unsur Islam di dalamnya, berdakwah melalui tradisi tersebut. Salah satunya yaitu melakukan berdakwah melalui seni dan tradisi berupa tar atau hadrah. Seni musik tar atau hadrah, ada juga melalui zapin, tari zapin, zapin terdahulu, ada juga melalui mendu khas Simpang, hadrah juga hadrah khas Simpang, bersyair, dan juga ada juga wayang khas Simpang. Jadi dari hal ini yang biasanya dilakukan oleh masyarakat pesisir itu, dan timbullah ide-ide para ulama tersebut untuk memasukkan unsur Islam di dalamnya. Nah, maka melakukan dakwah melalui unsur seni dan tradisi yang sudah berjalan di masyarakat itu akan lebih mempermudah para ulama tersebut untuk melakukan dakwah. Nah, kenapa saya mengangkat dengan judul ini? Karena memang hal ini adalah untuk mengingatkan kita kembali bahwa para ulama tersebut pernah melakukan pendekatan, melakukan dakwah dengan cara yang memang tidak menimbulkan pertumpahan darah. Karena kalau melihat dari aspek perjalanan Islam di Nusantara ini, dari abad selama 7 abad, dari abad ke-7 hingga ke abad 14 itu, Islam ini ditolak di beberapa di Nusantara, beberapa tempat di Nusantara. Nah, hingga pada akhir abad ke-14 sampai ke-15 itu, hampir semua masyarakat di pesisir itu memeluk Islam. Nah, yang pada masa itu mereka beragama Hindu dan
Hindu-Buddha dan agama lain-lain, dan bahkan di abad ke-14 ke-15 itu mereka, masyarakat di pesisir Kalimantan itu memeluk agama Islam. Nah, oleh sebab itu kenapa masyarakat mudah menyerap dakwah dengan cara yang diterapkan oleh ulama tersebut, karena memang cara berdakwahnya itu tidak menimbulkan kekerasan, tidak membawa gejolak atau memprovokasi ataupun dengan cara kekerasan. Jadi dengan cara berdakwah yang mengikuti tradisi tersebut itu adalah salah satu cara jitu dari para ulama atau kiai ini agar mengambil hati dari masyarakat pesisir tersebut. Nah, adapun kenapa saya lebih menguatkan judul proposal ini karena memang ada beberapa hal yang ingin kami kuatkan di dalamnya. Nah, yaitu memang di sini kami berharap dengan judul ini, dengan adanya hal ini dapat menghidupkan kembali atau merevitalisasikan kembali seni hadrah Hasimpang dan tari Zapin Hasimpang yang dulunya, yang pada saat ini sudah hampir punah. Dan padahal dulunya itu adalah salah satu seni dakwah dari para ulama untuk mengajak para masyarakat untuk mengikut ajaran agama Islam. Nah, sangat disayangkan sekali apabila hal ini pada masa ini tidak diingat oleh anak cucu kita dan para generasi muda pada saat ini. Jadi maksud dan tujuan kami di sini, maksud dan tujuan saya di sini yaitu untuk menghidupkan, untuk menggali kembali sejarah lama, sejarah dakwah Islam dalam berdakwah melalui seni dan tradisi. Nah, tentunya di sini kami ada konsep kegiatan. Saya ada konsep kegiatan. Dalam konsep kegiatan ini yaitu untuk mempertahankan, yang pertama tadi menggali, mempertahankan, melestarikan budaya dalam bentuk upaya untuk menghidupkan kembali seni Zapin dan Rodat Hasimpang ini. Nah, selain itu juga dalam konsep kegiatan ini rencananya kami selain untuk menghidupkan, untuk mengajak atau mengingatkan kepada para generasi pada saat ini, kami juga akan melakukan pendokumentasian film dan juga kami akan menggali pendokumentasian film ini, itu akan menjelaskan secara detail sejarah dakwah Islam dengan cara seni dan betul-betul ini. Di situ akan kami gali, akan kami sajikan dalam bentuk sebuah film perjalanannya hingga pada masa ini. Dan selain itu juga kami akan membuat sebuah buku. Selain kami membuat film, kami juga pendokumentasian film, kami juga membuat buku, dan buku ini akan menjadi pegangan erat kita untuk bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita di sekolahan. Ini insya Allah akan kami bawa ke sekolahan agar nanti bisa menjadi muatan lokal di sekolahan. Nah, maka ini akan kami buat dalam sebuah buku. Jadi kalau mereka tidak hobi dengan film, mereka bisa membaca bukunya. Akan kita muat di dalam buku tersebut. Nah, selain kita membuat buku, kita juga ada pelatihan-pelatihan. Pelatihan-pelatihan ini maksudnya dari menstro-menstro yang memang pada masa ini yang masih menghidupkan seni dan dakwah seni dan tradisi tersebut melalui hadrah dan Zapin Hasimpang. Nah, dari menstro-menstro ini yang akan mengajarkan kepada anak-anak pada generasi ini, kita melakukan pelatihan seperti pelatihan agar nanti anak-anak kita pada generasi masa ini akan tahu dengan hadrah dan Hodat Hasimpang
daerah pesisir. Dan selain itu juga kami juga melakukan pementasan. Nah, pementasan ini ya harapannya karena memang ini adalah sebuah tujuan kami untuk memberikan apresiasi dalam ruang lingkup hiburan. Nah, jadi di sini mereka yang menstro-menstro yang memiliki yang masih mengajarkan hadrah Hasimpang dan Zapin Hasimpang tersebut kepada anak-anak, dan di sini kita buatlah dalam sebuah pementasan ditampilkan untuk mengedukasi kepada para penonton nanti, masyarakat umum yang melihat, agar terbuka dan kembali mengingat para perjuangan-perjuangan ulama terdahulu atau wali terdahulu mengajarkan, mensyiarkan ajaran Islam di daerah pesisir dengan cara damai dan tidak melakukan dengan cara pertumpahan darah. Nah, di situ juga tentunya dalam konsep kegiatan kami ini, kami juga melakukan ada beberapa konsep kegiatan. Nah, konsep kegiatan ini yang sudah seperti yang saya katakan tadi. Pertama, yang paling utama itu di sini kami pastinya melakukan riset silaturahmi, risetnya itu berupa silaturahmi ke berbagai macam aspek para menstro. Jadi kita akan berjalan ke rumah menstro dari satu ke satu, menstro yang memang memegang, masih mengajarkan hal seni Zapin dan seni Hadroh Hasimpang ini. Jadi kita gali beberapa hal yang akan kita cari dalam sebuah riset tersebut, yang nantinya juga dalam riset itu akan di akhir nanti akan kita tumpahkan semuanya di dalam sebuah buku dan film. Nah, selain riset ya, selanjutnya dari hasil riset tersebut itu akan kita bahas secara bersama-sama kepada tim-tim yang yang ikut dalam kegiatan ini. Akan kita bahas semuanya, kita akan cari kekurangan dan yang mungkin belum kita dapatkan di dalam sebuah riset tersebut. Yang pastinya hal ini dilakukan itu untuk memberikan wawasan kepada para generasi muda kita. Nah, selain itu, setelah kita menggali tadi, melakukan riset, melakukan silaturahmi kepada para menstro, kita melakukan rapat tadi, hasil dari riset, kita juga akan mencari kekurangan dari riset tersebut, hasil riset, mencari data pendukung yang sebenarnya. Nah, data pendukung di sini itu bukan data dukung melalui cerita-cerita saja, tapi kita akan mencari data pendukung itu melalui seperti manuskrip atau catatan-catatan kuno terdahulu. Nah, ataupun mungkin ada dokumentasi lama yang berkenaan dengan Zapin dan Rodat Hasimpang. Nah, itu akan membuat lebih menguatkan dari hasil riset kita. Nah, selain dari hal tersebut, kita juga melakukan perekaman, dan perekaman ini adalah untuk dokumentasi perfilman yang akan kita buat. Nah, hal ini dari awal riset juga sudah kita lakukan perekaman agar tidak ada satupun yang terlewatkan dalam hal segmen pembuatan film, pendokumentasian film, dan juga pembuatan buku. Ini juga akan salah satu menjadi persiapan kita. Nah, sehingga memang apa yang akan diambil dari gambar itu semuanya sudah di list. Selain itu juga sudah saya katakan di awal tadi, kita melakukan pelatihan yang memang sudah dilakukan oleh sang guru maestro, mau itu Zapin ataupun Hadrah Hasimpang yang kuat saya angkat di sini. Gitu kita melakukan pelatihan ini kepada murid atau bisa juga berupa para pelajar ataupun umum. Jadi di situ kita buka untuk melatih mereka
bagaimana cara berhadrah, bagaimana cara zapin terdahulu. Nah, setelah kita melakukan pelatihan, akhirnya kita akan melakukan pementasan. Nah, pementasan inilah yang nanti akan menjadi lonceng karya kita, karya film, dokumentasi, dan buku pada malam puncak pementasan itu. Nah, ini lebih kepada memberikan apresiasi kepada para pencinta, para menstro, para orang-orang tua yang masih memegang teguh, masih memegang kuat seni dan tradisi ataupun ulama-ulama terdahulu yang telah mengajarkan kepada mereka, dan mereka masih memegang hal tersebut dan diajarkan kembali kepada anak cucu dan para generasi-generasi. Dan ini adalah sebuah apresiasi kepada mereka yang hal ini akan memberikan semangat kepada mereka yang pencinta seni dan tradisi ini, dan juga akan mengajak juga kepada anak-anak generasi muda kita untuk lebih mencintai juga seni dan tradisi tersebut. Nah, seperti yang dilakukan oleh Bapak Salim Yakub, almarhum Bapak Salim Yakub. Beliau itu adalah satu pembuka agama juga terbesar di Kayong Utara, khas di pesisir. Beliau itu sangat mencintai seni tradisi zapin dan rodat khas Simpang. Nah, jadi beliau juga walaupun sudah tidak ada, tapi anak-anak murid yang sudah diajarkannya itu masih ada, dan ini adalah sebenarnya apresiasi kepada orang-orang terdahulu yang sudah mengajarkan hal ini kepada generasi. Dan mudah-mudahan dengan judul kegiatan yang saya ajukan ini bisa diterima dengan baik kepada para rekan-rekan Kementerian Kebudayaan. Hal ini tujuannya yaitu kami ingin kembali meningkatkan semangat cinta para generasi kita kepada seni dan tradisi yang ada di daerahnya, agar hal ini tidak akan hilang ditelan oleh zaman. Apalagi pada saat ini mungkin seni dan tradisi itu lebih kalah dengan hal-hal yang berupa gadget, game, dan lain-lain. Maka dengan adanya perkembangan zaman ini, kami mau seni dan tradisi ini bisa kita kembangkan melalui sistem video, film, dan buku. Bahkan bisa mungkin bukunya berupa juga aplikasi, mungkin bisa kita buatkan seperti itu. Dan hal ini bisa membuat menarik perhatian para generasi remaja kita untuk mencintai seni dan tradisi. Semoga generasi kita bisa lebih maju, berpikir baik, positif terhadap seni dan tradisi, mencintai dirinya sendiri, mencintai seni dan tradisinya, agar generasi kita tidak tidak lupa akan jati dirinya, dan agar generasi kita tidak lupa akan jati dirinya, dari mana akar budayanya berasal. Dan mudah-mudahan ini menjadi semangat untuk kita semua, dan semangat untuk kami juga para pencinta seni dan tradisi, mencintai adat istiadat. Mungkin hanya itu yang dapat saya uraikan di dalam sebuah video ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.